Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Beriana Jainuddin, NIM 1807410. Saya dari kelas 6A PGPAUD Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Purwakarta. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang 3 keterampilan dasar mengajar, yaitu yang pertama ada keterampilan membuka, yang kedua keterampilan menjelaskan, yang ketiga keterampilan menutup. Keterampilan dasar mengajar diperlukan oleh seorang pendidik untuk berjalannya suatu proses pembelajaran. Karena hal ini, keterampilan dasar mengajar adalah salah satu syarat mutlak agar guru dapat menjalani suatu proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Menurut Glickman, tahun 1991 dalam Sukirman menjelaskan keterampilan dasar mengajar atau teaching skill adalah kemampuan atau keterampilan yang bersifat khusus atau most specific instructional behavior yang harus dimiliki oleh guru, dosen, instruktur, atau widyaswara agar dapat melaksanakan tugas mengajar secara efektif, efisien, dan profesional. Keterampilan yang bersifat khusus adalah keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang guru, dosen, instruktur, atau widyaswara agar dapat melaksanakan tugas mengajar secara efektif dan efisien serta profesional. Adapun poin yang pertama yaitu keterampilan membuka. Keterampilan membuka merupakan kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran untuk menciptakan prakondisi siswa agar minat dan perhatiannya terpusat pada apa yang dipelajarinya, sehingga akan mudah mencapai kompetensi yang diharapkan. Jadi, pada kegiatan pembuka atau membuka ini yang dilakukan oleh pendidik dalam kegiatan pembelajaran untuk menciptakan suatu minat atau perhatian siswa terpusat pada apa yang dipelajarinya, sehingga siswa dapat memahami pembelajaran yang dipelajarinya. Ada 4 komponen keterampilan membuka pelajaran menurut Marto dan Idris tahun 2008 halaman 94. Yang pertama yaitu ada membangkitkan perhatian siswa. Dalam membangkitkan perhatian siswa, ada beberapa cara dalam mengajar, yaitu cara mengajar yang bervariasi, agar siswa tidak mudah bosan saat pembelajaran berlangsung. Dan yang kedua, menggunakan alat bantu pembelajaran atau seperti APE, alat permainan edukatif. Yang kedua yaitu menimbulkan motivasi. Cara menimbulkan motivasi pada anak yaitu bersemangat dan antusias saat pembelajaran berlangsung. Yang ketiga yaitu memberi acuan atau struktur, yaitu mengemukakan kompetensi dan indikator hasil pembelajaran siswa, serta memberikan petunjuk atau langkah-langkah bagaimana melakukan cara kegiatan pembelajaran tersebut. Yang keempat, menunjukkan kaitan, yaitu mengulas atau mengulang sepintas garis besar pelajaran yang telah dipelajari atau bisa disebut juga dengan recalling. Adapun poin yang kedua yaitu keterampilan menjelaskan. Menurut Marto, tahun 2014 halaman 95 memberikan penjelasan merupakan salah satu aspek yang penting dalam kegiatan pembelajaran. Menjelaskan pada dasarnya adalah menuturkan secara lisan mengenai suatu bahan pelajaran yang disampaikan secara sistematis dan terencana, sehingga memudahkan peserta didik untuk memahami bahan pelajaran. Jadi, keterampilan menjelaskan yaitu memberikan informasi atau bahan pelajaran secara lisan dengan cara yang sistematis dan terencana, sehingga memudahkan anak didik dalam memahami pembelajaran atau pelajaran yang diberikan oleh pendidik.
Adapun 5 prinsip yang harus diperhatikan dalam memberikan suatu penjelasan. Yang pertama yaitu penjelasan dapat diberikan selama pembelajaran baik di awal, di tengah, maupun di akhir pembelajaran. Yang kedua yaitu penjelasan harus menarik perhatian peserta didik dan sesuai dengan materi standar dan kompetensi dasar. Yang ketiga yaitu penjelasan dapat diberikan untuk menjawab pertanyaan peserta didik atau menjelaskan materi standar yang sudah direncanakan untuk membentuk kompetensi dasar dan mencapai tujuan pembelajaran. Yang keempat yaitu materi yang sudah dijelaskan harus sesuai dengan kompetensi dasar dan bermakna bagi peserta didik. Yang kelima yaitu penjelasan yang diberikan harus sesuai dengan latar belakang dan tingkat kemampuan peserta didik. Komponen menjelaskan pembelajaran terbagi menjadi dua, yaitu perencanaan dan penyajian. Perencanaan, tentunya pendidik perlu membuat perencanaan yang baik, agar suatu proses pembelajaran pun berjalan dengan baik. Yang kedua yaitu penyajian. Dalam penyajian juga yang perlu diperhatikan yaitu seperti bahasa yang jelas, mudah dipahami, dan enak didengar. Lalu, gunakan intonasi yang sesuai dengan materi yang dijelaskan. Kemudian, perhatikan apakah semua peserta didik dapat menerima penjelasan yang diberikan oleh pendidik. Pendidik juga perlu mengadakan evaluasi agar pendidik mengetahui apakah anak didik sudah memahami pembelajarannya atau belum memahami pembelajaran. Poin yang ketiga yaitu keterampilan menutup pembelajaran. Menurut Wina Sanjaya tahun 2014, halaman 43, keterampilan menutup pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mengakhiri pelajaran dengan maksud untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari siswa, serta keterkaitannya dengan pengalaman sebelumnya, mengetahui tingkat keberhasilan siswa, serta keberhasilan guru dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Jadi, keterampilan menutup pembelajaran itu mengulas atau mengulang sepintas garis besar pelajaran yang telah dipelajari atau disebut juga dengan recalling. Komponen penutup pembelajaran terbagi menjadi dua, yaitu meninjau kembali penguasaan inti pelajaran dan mengevaluasi. Meninjau kembali penguasaan inti pelajaran, jadi pendidik melakukan recalling atau mengulang kembali pelajaran secara garis besarnya saja. Dan yang kedua yaitu mengevaluasi. Mengevaluasi yaitu mendemonstrasikan mendemonstrasikan keterampilan mengaplikasikan ide-ide serta memberikan soal atau pertanyaan baik secara lisan ataupun tertulis sebelum pembelajaran berakhir. Keterampilan menutup juga bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam memahami pelajaran dan mengetahui keberhasilan pendidik dalam menyampaikan pelajaran. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.